Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah sempat membahas mengenai AI atau Artificial Intelligence atau akal imitasi secara umum, dan kita mengelompokkan AI itu ada dua jenis. Yang pertama adalah AI yang tidak belajar, dan yang kedua adalah AI yang belajar. Kemarin kita sempat bilang bahwa AI yang tidak belajar adalah sebuah AI atau sebuah program yang memang didesain secara eksplisit untuk menyelesaikan masalah tertentu. Alurnya cukup sederhana apabila kita punya data dan kita punya program untuk menyelesaikan suatu task, ini dimasukkan ke dalam sebuah mesin atau komputer yang mana nantinya kita akan mendapatkan output sesuai dengan apa yang kita program. Sebagai contoh, misalkan kita pengen cek apakah suatu bilangan itu bilangan prima atau bukan. Kita masukin angka, lalu kita masukin program untuk menentukan apakah suatu bilangan itu prima atau bukan, yang mana bisa kita achieve dengan cara kita cek apakah bilangan tersebut bisa dibagi selain dengan satu atau dirinya sendiri atau ada pembagi yang lain. Dan nanti output yang dihasilkan adalah sesuai dengan kondisi yang sudah kita define. Kalau bilangan tersebut hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri, maka dia bilangan prima. Tapi kalau ada pembagi lain selain satu atau dirinya sendiri, maka bilangan tersebut adalah bukan bilangan prima. Sehingga artinya komputer itu menjalankan instruksi sesuai dengan arahan dari si programmernya. Berarti AI-nya tidak belajar apapun. Nah, sekarang kondisinya tidak semua hal bisa diselesaikan dengan cara itu. Karena ada kasus-kasus yang sulit sekali untuk kita definisikan step by step-nya untuk bisa men-solve masalah tersebut. Sebagai contoh, klasifikasi pada gambar. Jadi misalnya gue punya gambar kucing nih, ceritanya gambar kucing. Nah, untuk membuat mesin atau komputer kita bisa mengenal itu kucing atau bukan, kita harus bisa mentranslate dari bahasa kita. Artinya kita ngelihat kucing tuh bentuknya seperti apa, warnanya kayak gimana, bulunya kayak gimana, bentuknya kayak gimana, dan lain sebagainya. Kita harus mentranslatekan step by step-nya supaya komputer bisa mengenali hal yang sama. Dan itu sulit. Dan kalaupun bisa, itu ada berapa banyak if else yang perlu kita tulis. Nah, kira-kira teman-teman punya ide nggak nih? Gimana caranya supaya komputer bisa mengenal kucing tanpa perlu kita ajarin? Nah, tulis di kolom komentar kalau teman-teman tahu caranya. Nah, sekarang kita coba balik pendekatannya. Jadi, sekarang kita mau coba gimana caranya supaya apabila kita punya mesin, kita masukkan data dan outputnya apa. Sehingga nanti yang dikeluarkan oleh si mesinnya adalah program atau yang biasa kita sebut juga sebagai model. Ini bukan berarti mesinnya nggak diprogram ya. Mesinnya tetap kita program, tapi kita program supaya si mesin bisa mencari hubungan antara data dan output yang kita masukkan. Dan proses mencari pola dari data dan output yang kita masukkan itulah yang disebut dengan belajar. Nah, inilah yang dimaksud dengan AI yang belajar itu, yang kita sebut dengan machine learning. Nah, terus kalau udah belajar, selanjutnya apa? Selanjutnya, program atau model yang dihasilkan oleh proses learning tadi, itu akan digunakan untuk memproses data baru nantinya. Jadi, setelah dimasukkan data barunya itu ke dalam model, maka outputnya adalah tebakan dari si komputer berdasarkan apa yang sudah dia pelajari sebelumnya. Nah, kalau mesinnya misalkan kita latih dengan gambar kucing tadi, kita kasih paham gitu ya, mana gambar kucing dan mana bukan gambar kucing, maka komputer akan mencari pola, oh gambar kucing begini, gambar selain kucing seperti ini. Jadi kalau ada data baru yang di luar data training tadi ya, dimasukkan ke dalam model yang sudah dihasilkan oleh proses belajar tadi, maka si komputer ini akan punya kapabilitas untuk menebak apakah gambar yang dimasukkan itu kucing atau bukan. Oke, itu tadi mengenai AI yang belajar atau yang biasa kita sebut dengan machine learning. Dan sekian dulu Kultu ML hari ini. Selamat berbuka puasa buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Sampai jumpa besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.